Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Madura, yakni Bapak Ahmad Hasim. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, yakni Bapak Ahmad Fajrul Shodiq. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baik, saya atas nama Hanimatul Zahrah, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menjelaskan tentang materi filsafat, yaitu filsafat peripatetik Al-Farabi. Filsafat peripatetik di sini muncul setelah meninggalnya Aristoteles, dan dapat dikatakan bahwa peripatetik di sini merupakan Aristotelian. Filsafat peripatetik dalam Islam dikenal dengan nama Masyaiyah, yang berarti jalan-jalan. Menurut Al-Farabi, dikutip dari Fushul Amut-Asyiah, yang artinya kepastian yang dicapai oleh jiwa, yang mana kepastian tersebut diperoleh dari penelaran logis dan teori-teori yang benar. Al-Farabi di sini mempersyaratkan beberapa hal, baik dari subjek ataupun metodenya. Agar kenapa? Agar pengetahuan tersebut dapat dinilai sebagai ilmu. Dan dalam subjek kajian, Al-Farabi mempersyaratkan dua hal, yaitu pasti dan universal. Yang dimaksud pasti di sini adalah sesuatu yang tidak berubah-ubah, sehingga jika sesuatu tersebut dianggap benar, maka pernyataan tersebut dinamakan subjek ilmu. Sedangkan sesuatu yang saat ini dianggap benar, namun besok dianggap salah, maka pernyataan tersebut tidak dinamakan subjek ilmu. Sedangkan yang dimaksud universal di sini adalah subjek kajian penalaran adalah berlaku umum. Selanjutnya, untuk menghasilkan konsepsi yang valid dalam penalaran, maka dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu secara langsung atau aksiomatik. Maksud dari aksiomatik di sini adalah sesuatu yang jelas dan tidak dapat dibantah ataupun tidak dapat disangkal. Cara yang kedua di sini adalah dengan menggunakan penelitian induktif. Penelitian induktif di sini adalah sesuatu kejadian yang dari hal khusus menuju hal umum. Misalnya, siswa dapat mencari ciri-ciri hal tertentu dari banyaknya kejadian. Kemudian menarik kesimpulan bahwa dari ciri-ciri yang didapatkan terdapat pada hampir semua kejadian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perolehan pengetahuan. Pasti kita bertanya, bagaimana sih cara kita memperoleh sebuah pengetahuan, dan cara apa saja sih yang harus kita gunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Menurut orang yang menganut paham empirisme, mereka menggunakan deduksi dengan cara melakukan analisis logika untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Sedangkan Burdi menggunakan penalaran ataupun pemikiran. Menurut pemikiran Al-Farabi, cara memperoleh sebuah pengetahuan yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu pembentukan teori, dan yang kedua yaitu penalaran logis. Pembentukan teori di sini adalah langkah awal yang digunakan sebelum melakukan penalaran untuk memperoleh sebuah kesimpulan ataupun pernyataan. Bentuk-bentuk teori di sini ada dua macam. Yang pertama teori konvensional, dan yang kedua teori ilmiah. Teori konvensional di sini adalah teori yang sederhana, yang mana dalam proses tersebut tidak menggunakan pemikiran dan tanpa pembuktian, seperti pemahaman kita terhadap matahari dan objek-objek lainnya. Karena pemahaman terhadap objek tersebut muncul secara langsung tanpa diiringi ataupun diikuti oleh pemikiran secara rasional. Teori ilmiah di sini adalah teori yang muncul sebagai uji rasional dan telah dibuktikan secara keilmuan.
seperti konsep tentang temporilitasnya alam. Konsep ini tidak bisa lahir kecuali telah dibuktikan bahwa alam ini adalah ciptaan dan ciptaan di sini adalah temporal. Cara memperoleh sebuah pengetahuan yang kedua yaitu secara pemikiran logis. Al-Farabi di sini menyebutkan ada 3 model penalaran. Yang pertama silogisme, yang kedua induksi, dan yang ketiga yaitu retoriki. Silogisme secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengumpulkan. Dan silogisme di sini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara penalaran, antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat benar, sehingga tidak dapat menimbulkan kesalahan atau kepastian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.